Kan judulnya dakwah itu nggak boleh baper. Anda mau sehat, mau nggak sehat, Anda mau makan sehat, nggak sehat, toh kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri kok. Sudah dikasih tahu nggak sehat, masih juga makan, ya sudah silakan aja, nggak apa-apa. Saya nggak baper, serius. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini, di hari Kamis, hari penuh berkah ini, Allah mempertemukan kita di rumahnya ini. Dan semoga kita semua hari ini semakin baik imannya, semakin baik hatinya, semakin baik akhlaknya, semakin baik ibadahnya. Karena seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Dan semoga kita semua bisa terus senantiasa berada dalam ketaatan dan kebaikan. Karena kenikmatan hidup itu Bapak sekalian bukan berapa banyak hartanya kita, anak kita, rumah kita, atau berapapun fisik-fisik itu, tapi kenikmatan hidup cuma satu, yaitu ibadah atau amal yang kita kerjakan. Tanpa ibadah maka hidup kita seorang mukmin itu nggak ada apa-apanya. Tanpa Islam ini mungkin ilmu kita bukan apa-apa. Bahkan dalam kaidah seorang mukmin, ketika tidak ada syahadat di situ, maka yang kita kerjakan sia-sia semua. Maka Nabi SAW sampaikan bahwa orang-orang yang mungkin tidak pernah melakukan ibadah sekalipun, tapi dia pernah bersyahadat, maka pada akhirnya dia akan masuk surga, tapi meskipun dia akan terlebih dahulu disiksa di neraka. Kata Nabi SAW, man syahida annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Seseorang itu kalau dia pernah mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Maka kebahagiaan kita yang terbesar adalah ketika kita saat ini masih berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan mudah-mudahan di akhir zaman seperti ini, matinya kita pun nanti mudah-mudahan beriman juga. Kita masih mengimani Allah, masih mengimani hari akhir, masih mengimani semua disampaikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi pernah menyatakan bahwa di akhir zaman seperti ini akan ada masa di mana ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Sudah terlalu abu-abu yang kita lihat sekarang, fitnah yang luar biasa. Maka memegang agama pada zaman saat ini seperti memegang bara api. Tapi jangan pernah dilepaskan bara api tersebut, karena justru disitulah letak keutamaan atau letak inti keselamatan itu di situ. Jadi ketika kita sekarang mungkin kita lihat betapa luar biasanya fitnah-fitnah terhadap umat Islam, ya. Kalau kita lihat di berbagai tempat di belahan dunia saat ini, itu mengerikan sekali. Di Cina mungkin kita lihat bahkan orang-orang dipaksakan untuk menyembah patung. Umat Islam begitu besar, begitu banyak, tapi kita belum bisa berbuat apa-apa. Namun ada satu yang kita perlu terus lakukan, yaitu doa. Doa itu bisa mengubah takdir, termasuk juga dalam urusan kesehatan. Dan apa-apa yang kita dapatkan ini adalah sebuah hasil, ya, usaha perjuangan dari manusia yang sangat baik. Manusia yang beliau fisiknya, akhlaknya, nasabnya Allah sempurnakan. Manusia yang sosoknya sebagai seorang ayah itu luar biasa sempurna. Sebagai seorang suami juga sempurna. Sebagai seorang pemimpin negara juga sempurna. Sebagai seorang panglima perang juga sempurna. Ya, maka uswah kita tidak lain tidak bukan itu Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa mencontoh beliau dari mulai bangun tidurnya sampai mau tidur lagi. Pada dasarnya Bapak sekalian, kalau kita lihat kesehatan itu sebenarnya adalah buah dari ketaatan kita. Sering saya sampaikan bahwa kalau orang itu sehat, kalau orang itu taat, pasti sehat. Kalau orang itu taat, pasti sehat. Jadi sehat itu hanya imbas dari sebuah ketaatan. Apa buktinya? Kalau kita lihat zaman sekarang, sains, ya, atau mungkin ilmu pengetahuan menunjukkan atau menyampaikan kepada kita berbagai macam hal, ya, yang sebenarnya kalau bagi saya pribadi, sains-sains yang ada saat ini, ya, tidak sampai, mungkin bahasa saya tidak membuktikan, tapi menjelaskan, terutama hubungannya dengan Al-Quran dan hadis, ya. Kalau urusannya dengan Al-Quran atau hadis, maka sains itu hanya menjelaskan. Sebab kalau dia tidak sama dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW, pasti ya sains yang bermasalah. Ya, seperti itu harusnya. Karena iman itu tidak perlu bukti, tapi membuktikan. Kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak pernah melihat surga, kita tidak pernah lihat neraka, tapi kita yakin dengan itu semua. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa aku rindu dengan saudaraku, kata Rasulullah. Siapa itu? Ya kita ini kan. Ya, seperti itu. Maka apa-apa yang ada dalam Al-Quran atau apa-apa yang ada dalam disampaikan oleh Nabi SAW pasti bikin sehat. Kesimpulan utamanya, syariat itu bikin sehat. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, karena kita melakukannya untuk taat, karena ketaatan. Orang yang bangun malam rutin, Bapak sekalian, tidak akan mungkin kena penyakit yang berat. Orang yang rajin membaca Quran, jantungnya pasti baik. Bahkan terakhir saya mendapatkan sebuah penelitian sederhana dari seorang kawan, seorang dokter juga, yang dia meliti orang-orang yang darah tinggi sama darah rendah. Darah tinggi dan darah rendah, yang kemudian orang-orang tersebut yang membaca Al-Quran atau berzikir, yang darah rendahnya menjadi normal, yang darah tingginya menjadi normal. Begitulah syariat, gitu kan? Kenapa? Karena yang menciptakan kita itu Allah. Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga yang membuat toolsnya. Allah yang bikin toolsnya. Kalau bahasa saya itu software dan hardware-nya. Kalau Anda punya mobil, sekalian, ya secanggih apapun mobil itu ada petunjuknya, ada SOP-nya.
Ya, SOP-nya apa? Ya ada buku manualnya, ada servis bulanan, servis tahunan, apa macam-macam seperti itu, termasuk spare part-nya kan gitu. Jadi semakin kita kenal dekat dengan Allah, sekalian kenal dekat dengan syariat ini, maka sebenarnya kesehatan itu adalah sebuah hal yang mudah sekali kita dapatkan. Ya, mudah sekali kita dapatkan. Ya. Dan acuannya apa? Al-Qur'an. Tapi ada musuhnya, Musuhnya maksudnya ada makhluk yang kita tahu ya, setan dan iblis tabaratantara yang nggak mau manusia itu sehat. Kenapa tidak mau sehat? Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Allah ciptakan kita sebagai hambanya, sebagai Abdullah. Abdullah itu butuh sehat. Untuk melakukan ibadah itu butuh sehat. Maka untuk menjalankan peran sehat itu, maka pastinya Allah menciptakan sarana prasarananya. Ya, sarana prasarananya, dan itu kita bisa manfaatkan luar biasa. Ya, kalau kita mau melaksanakan itu dengan baik. Sebab apa? Kalau ibadah itu dikerjakan dengan sempurna, pahalanya pun sempurna. Kalau manusianya jahil, makan berlebihan sehingga akhirnya tulangnya bermasalah, dengkulnya bermasalah. Saya kadang-kadang nggak habis pikir lihat orang yang ibu-ibu terutama, ya. Karena ibu-ibu tuh banyak gemuk, banyak gemuknya sih. Bapak-bapak juga ada sih. Badannya bagian atasnya udah gede, ya, perutnya sudah seperti itulah. Kemudian akhirnya dengkulnya sakit. Dengkulnya kan sakit. Ketika dengkulnya sakit, apa yang dikerjakan? Suntikan, kasih obat segala macam. Bahkan ketika sudah parah banget, akhirnya tempurung lututnya diganti. Padahal masalah bukan itu. Blueprintnya tubuh kita itu sudah dari dulu tuh sama, gitu kan. Contoh, kita bicara tulang kaki kita itu, tulang paha atas sama paha bawah kaki lah secara umum, beban tumpunya tidak akan bisa bertambah. Jadi nyeri itu biasanya muncul, salah satunya di samping karena yang lain adalah karena terlalu besar beban tumpu ke bawahnya. Jadi kalau muncul nyeri di lutut, di sendi segala macam di bagian bawah, yang dikerjakan pertama kali apa? Turunin berat badan. Ya, turunin berat badan. Berat badan bisa bertambah gara-gara apa? Banyak makan. Sederhana sebenarnya, berat badan kita itu bertambah gara-gara banyak makan. Maka Islam adalah agama yang sangat low budget dalam urusan hidup sehat. Ada mahasiswa pernah bertanya ke saya, dokter bagaimana caranya supaya saya bisa tetap hidup sehat dalam kondisi, kan mahasiswa, judulnya kan mahasiswa kan biasanya kan ya you know lah, kiriman segala macam seadanya gitu. Saya bilang wah justru malah mahasiswa itu gampang sekali, sering-sering aja puasa. Saya bilang kalau lagi mau buka puasa cari masjid yang ngasih takjil, hemat. Iya. Ya, masjidnya sudah bikin kajian begini, jadi masjidnya pun nggak ngasih sirup lagi, tapi ngasih kunyit, kan gitu kan, ngasih kurma, ngasih rebusan, nggak lagi gorengan. Kalau masjidnya sudah paham, ya. Meskipun tetap aja ngomong kayak begini berbuih, tetap aja gorengan yang dikasih. Kemarin pas di Batam ada, pas sesi tanya jawab ada yang tanya, yang nanya siapa coba? Abang gorengan. Jadi yang tanya abang gorengan. Dokter, setelah saya mengikuti kajian dokter, saya jadi berpikir nih, dia bilang menjual gorengan. Terus saya bilang apa? Gampang sebenarnya, kalau mau sebenarnya tinggal ganti jualan buah, kan selesai. Dan yang sudah paham kayak begini, sudah insaf kayak begini, itu kan akhirnya mencari buah kan. Anda nggak tertarik lagi dengan gorengan. Sederhana, sesederhana itu gitu kan. Ada lagi yang kemarin ibu-ibu tak bapak-bapak, dia kasih pertanyaan di kertas gitu kan, tulisannya, dokter setelah saya mengikuti kajian dokter gitu-gitu terus. Dia bilang, saya ini jualan kue. Kue itu isinya apa? Sehat gak? Kenapa dimakan? Karena saya bilang gini ke mereka, saya bilang, Anda kalau bisnisnya kuliner, saya bilang, jangan bikin makanan, jangan bikin produk makanan yang orang dulunya sehat sekarang sakit gara-gara makan produk Anda. Bener gak? Iya lah, bener lah. Akhirnya gara-gara itu dia nanya kan, saya bilang ya kalau itu mata pencaharian jangan langsung stop, karena dia bilang dia pengen langsung berhenti. Ya, saya bilang jangan dulu, cari solusinya dulu pelan-pelan. Kita harus bijak juga. Ya, kan banyak tuh sekarang pemanis yang sehat, ya bukan pemanis buatan ya, kayak madu, gula aren segala macam. Ada juga tepung-tepung yang sehat, ada mentega yang sehat, butter gitu kan, banyak sebenarnya asal mau. Ya, sekarang kita lihat dulu sekalian negara kita ini dengan begitu banyaknya penyakit, nggak selesai-selesai. Ya, dunia pengobatan, atau mungkin saya sempat sekolah dokter 6 tahun dulu. Ya, 6 tahun kuliah dokter yang diajarin tentang pengobatan, nggak salah, tapi ada yang hilang di situ. 2 tahun atau 6 tahun itu cuma 2 SKS belajar tentang nutrisi.
Belajar tentang nutrisi itu hanya 2 SKS selama 6 tahun coba. Sedangkan kata kuncinya di situ. Nutrisi kita sekarang ini yang tidak berimbang. Orang sudah tahu, maaf, makan sebulan mungkin nasi goreng. Nasi goreng sehat nggak? Kenapa susah jawabnya? Hah? Merasa bersalah? Nasinya dikasih minyak, ya kan? Nasinya sendiri sudah gula. Gula nggak dipakai di badan karena badannya sudah berlebihan gula. Tanda berlebihan badan gula, tanda apa? Tanda tubuhnya berlebihan gula apa? Pegang aja pinggangnya, kalau banyak lipatan tuh banyak deposit, ya, depositnya nggak kepake. Nasinya digoreng, terus dimakan pakai telur apa? Protein dipanaskan di suhu 55 aja sudah sebagian rusak enzimnya. Belum selesai kan? Makan pakai bakwan, minum pakai teh manis. Kalau mungkin bahasa Jawa tuh gitu kok jaluk sehat, gitu lah. Sebenarnya petunjuknya udah jelas. Makanya banyak orang zaman sekarang daftar haji tahun ini, nanti 10 tahun, 15 tahun lagi ketika mau berangkat, subhanallah nggak bisa berangkat gara-gara sakit. Nyesel minta ampun loh. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita udah paham konsep ini baru sekarang, maka kita akan nyeselnya luar biasa selama ini zolim sama badan. Udah tahu nggak sehat masih dimakan, namanya zolim. Betul nggak? Sekarang saya tanya, mie instan sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak kan? Ya sudah, terima nasib itu kalau sakit. Kalau sudah tahu nggak sehat, nggak baik, masih dimakan, ya sudah zolim namanya. Apalagi kata yang tepat untuk itu. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya. Ya, insya Allah mudah sekali, bro sekalian, mudah sekali. Saya akan jelaskan toolsnya, softwarenya, aplikasinya apa yang kita bisa pakai. Ya. Dan semakin kita bisa manfaatkan ini, maka insya Allah tubuh atau kesehatan itu akan jadi sesuatu yang luar biasa gampang kita dapatkan. Ya. Tapi kata kuncinya tadi, ya, kita harus jadikan ini sebagai ketaatan kita harus jadikan ini sebagai rasa syukur kita. Jadi hidup sehat itu, ya, harus membuat kita lebih taat. Percuma minum madu, percuma minum habatus soda, percuma segala macam yang aktivitas sehat itu dilakukan kalau malam nggak bangun, ngaji nggak selesai 1 hari, sedekah begitu-begitu aja. Dari SMA, dari kuliah, dari menikah segala macam sedekah nggak pernah ada perubahan, misalkan. Ya. Apalagi kadang-kadang kencelengan lewat. Kencelengan lewat 2.000 tuh nggak perlu tutup-tutupin lah. Masukin aja lah. 100.000 oke lah tutup. Kalau 2.000 nggak perlu tutup-tutup lah. Semua juga orang kayak begitu 2.000, ya. Itu nanti saya jelaskan. Ya, jadi kembalilah kepada Allah, ya. Kembalilah kepada Allah. Kalau lagi sakit, yang dikerjakan pertama kali bukan ke dokter, bukan ke rumah sakit, kecuali emergensi sih, ya. Bukan ke herbalis, bukan ke pembekam, tapi sholatlah dulu 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Itu dulu yang pertama kali dikerjakan. Kenapa? Apa susahnya Allah menyembuhkan kita, Bapak sekalian? Begitu mudah Allah menyembuhkan. Cuman seringnya manusia lupa sama Dia. Mobil Toyota kalau dibuat pasti ada spare part, pasti ada onderdilnya. Maka kita juga sama. Kalau kita manusia, ya, ada onderdilnya, ada suku cadangnya, ada aplikasinya. Maka manusia itu dikasih Allah aplikasinya. Aplikasi untuk hidup sehat, untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah dan Khalifah. Ya. Aplikasi pertama apa? Aplikasi atau software yang pertama adalah sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, Ista'inu bis-sabri was-sholat. Jadikan sholat sebagai penolong. Jadi kalau sakit, kalau lagi ada masalah, lagi ada segala macam urusan, sholatlah. Sholat, minta petunjuk sama Allah. Misalkan lagi sakit, apakah tidak mungkin bagi Allah, ataukah begitu sulitnya Allah mengobati orang yang kena gagal ginjal, kena kanker, kena macam-macam penyakit berat itu hanya mungkin dengan sekedar minum serai? Bisa loh. Ya, tadi saya pas di Galaksi tadi ada ibu-ibu, subhanallah 5 tahun apa 7 tahun gitu dia kena autoimun. Sekian lama berobat gitu kan. Dia mulai ikutin postingan-postingan saya. Tadi datang, dan itu waktu autoimun dia terkena itu, subhanallah, ya nggak bisa hamil. Tadi datang sudah hamil. Dan itu butuh waktu nggak lama. Dan nggak cerita, tapi mungkin dia less than 3 months lah, kurang 3 bulan mungkin sudah banyak perubahan di badannya. Kenapa? Karena dia kembali ke produk ciptaannya Allah. Ya, produk ciptaannya Allah. Tools yang pertama adalah sholat. Ya, tools yang pertama adalah sholat. Sholat apa? Semua jenis sholat. Sholat wajib udah jelas. Bahkan kalau seandainya kita ikutin bagaimana pola-pola atau mungkin bagaimana petunjuk Nabi SAW, maka sebenarnya umat Islam itu adalah umat yang tidak boleh ada karies. Gak boleh. Umat Islam itu adalah umat yang tidak boleh ada plak gigi. Kok bisa? Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi bilang gini, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka setiap habis berwudu mereka bersiwak.
Oke. Kalau sholat wajib saja 5 kali, maka sudah 5 kali kita sholat. Ada hadis lagi kelanjutannya. Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mau sholat mereka aku akan wajibkan untuk bersiwak. Sudah 10 loh. Ini belum sholat rawatib. Total dalam sehari itu bisa 30 kali mungkin kita bersiwak. Dan bahannya pada odol itu semua ada pada siwak. Kayu siwak. Ya, silikanya ada, fluoride-nya ada, natriumnya ada, kloride, semua ada di situ. Sehingga kalau kita pelajari, termasuk salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak. Itu bersiwak. Ya. Maka kalau kita tadi ikutin pola-pola itu, sebenarnya banyak penyakit yang bisa hilang. Ya, gigi termasuk salah satunya. Jadi yang pertama software adalah sholat. Istilahnya bisobri was sholat. Terutama sholat-sholat yang memang dikhususkan atau mungkin ada fadilahnya. Contoh sholat malam. Ya, sholat malam. Kalau bisa Pak Bu, mulai sekarang jangan lagi kelewatan sholat malam. Kalau sekarang subuh jam 4 lebih 11 ya, bangunlah jam setengah 4 atau 4 kurang seperempat. Minimal sholat 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Witirnya ba'da isya boleh kok. Witir ba'da isya, nanti habis itu malam tinggal tahajud aja, nggak apa-apa. Jangan pernah kehilangan. Sebab apa? Kalau seandainya kehilangan satu malam saja, maka timeline kehidupan kita, jalur waktu atau jejak kehidupan kita itu tidak mencatat kita pernah sholat waktu itu gitu loh. Sayang kan? Ya, maka jangan pernah. Jadi kalau urusannya kebaikan, maka menangislah kita kalau terlewat di situ. Kalau seandainya sekarang di sini saya memberikan penawaran kepada Anda, misalkan ada yang mau nggak iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Mau kan? Saya juga mau. 1 bulan penuh iktikaf ya di Masjid Nabawi, mau banget. Ya. Tapi kan nggak bisa. Dengan kondisi kita mungkin kerja atau apapun susah kan. Maka Nabi memberikan petunjuknya kepada kita. Nabi bilang apa? Membantu hajat saudaraku atau kaum muslimin lebih aku sukai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku. Jadi misalkan beginilah, di luar sana banyak orang, nggak ada tempat, lalu Anda melihat di depan Anda ada kosong tempatnya. Hajatnya orang itu adalah duduk di majelis ini misalkan. Maka ketika Anda memberikan dia tempat di depan Anda, maka itu pahalanya lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh. Islam itu kayak begitu, luar biasanya. Ada teman kita mau berwudu ya, berwudu kemudian dia pakai sepatu, kita lihat dan dia nggak ada sandal, kita siapin sandal untuk dia. Itu hajatnya dia saat itu, subhanallah, itu pahalanya lebih baik pada iktikaf 1 bulan penuh. Luar biasa ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kembali ke konsep dasarnya Islam. Islam menganut konsep dasar kesehatan bahwa sehat itu dimulai dari kolbu. Ya, sehat itu dimulai dari kolbu. Kalau kolbunya sehat, maka sehatlah fisiknya. Kalau kolbunya bermasalah, maka bermasalahlah fisiknya. Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Penyakit kolbu ada berapa? Ada 2. Kalau nggak syubhat, syahwat. Syubhat, syahwat, itu aja balik-baliknya. Tadi kalau Anda sekarang saya mungkin tadi tanya, mie instan nggak sehat, kenapa mau dimakan? Karena enak. Enak itu kan syahwat. Enak itu syahwat. Dan kolbu kita, Bapak Ibu sekalian, kolbu kita itu makanannya adalah tidak makan. Jadi kalau mau fisiknya sehat, maka jangan banyak makan. Dan manusia sukanya makan. Kalau Anda atau saya jadi kasih pilihan untuk makan sama tidak makan, kita akan pilih makan. Nafsu kita ada di situ, pengen makan. Karena Allah Maha tahu itu semua, maka Allah menciptakan waktu di mana mau tidak mau, suka tidak suka, Anda atau kita wajib tidak makan, namanya puasa Ramadan. Ya kan? Dan 30 hari penuh kita disuruh puasa. Tapi sayangnya Ramadan tidak dijadikan waktu untuk mengosongkan perut. Sehingga di negeri kita Ramadan justru malah inflasinya paling tinggi. Kenapa? Berlebihan dalam urusan makanan. Kan gitu. Ramadan selesai, akhirnya apa? Muncul puasa Syawal 6 hari. Puasa Syawal muncul, kemudian lupa juga. Datanglah Senin Kamis. Senin Kamis Bapak sekalian lupa juga ada alokasi Ayamul Bid. Coba itu kan SOP-nya tuh, lihat rules-nya. Kalau sekarang orang-orang barat mengenal intermittent fasting, puasa puasa bersela ya. Islam itu puasanya bersela banget. Kalau orang yang puasa, misalkan Anda hari ini puasa, katakanlah puasa dari jam 4 tadi sahur gitu kan, atau jam setengah 4, maka jam 4 ke 4 atau jam 4 ke 4 sudah 12, ketemu jam 6 berarti jam 14 jam kita berpuasa. Makan sedikit di situ, lalu ba'da isya tidur seperti tidurnya Nabi. Maka kita puasa 2 kali. Dan kalau tadi puasanya 14 jam ditambah dengan ba'da isya katakanlah jam 8, kemudian dia terus lagi tidur sampai malam atau jam 1, maka dapat 6 jam atau 7 jam. 14 jam ditambah 7 jam sudah 21 jam dia berpuasa. Makanya umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Ya, harusnya. Ya. Tapi sayangnya tadi bukannya bermasalah, sahurnya pun bermasalah, ya. Lagi-lagi kita bisa perbaiki itu semua insya Allah. Dan Allah Maha Pengasih Penyayang Bapak sekalian, sehingga untuk mengubah itu gampang sekali. Untuk mengubahnya itu gampang sekali, asal mau saja. Baik, itu tools yang pertama. Ya.
Tools yang kedua, ya tadi kan sholat. Tools yang kedua adalah sedekah. Ya, sedekah itu tools yang kedua. Jadi kalau sakit, Anda lagi sakit atau siapapun keluarga yang sakit, maka yang dikerjakan pertama kali setelah tadi sholat, maka bersedekahlah. Dan kalau bersedekah, khususnya kalau kita melakukan sedekah gitu ya, atau bersedekah, maka jangan tanggung-tanggung. Adabnya kita kalau sholat, gak mungkin kita sholat pakai kaos dalam, gak mungkin. Sama Allah juga sama, ya. Kepada Allah bersikap beradablah dengan adab yang terbaik. Kalau di rumah Anda punya baju yang terbaik, pakailah baju itu waktu sholat. Kalau Anda punya sendal yang terbaik, pakailah sendal itu ke masjid. Baru beli sendal, baru beli baju, baru beli apapun, pakailah dulu untuk ibadah. Adabnya kita kepada Allah, termasuk juga uang. Kalau di kantong Anda, misalkan di dompet Anda ada uang 50.000 yang baru sama uang 50.000 yang sudah lecek, maka ketika kencelengan lewat, jangan masukin yang lecek. Ya, jangan masukin yang lecek, masukin yang terbaik. Gitu. Itu adabnya kita kepada Allah. Ya. Atau apalagi yang lain? Caranya gimana? Kolbu kita itu perlu digetarkan. Kalau ini tips saya sih, kalau mau Anda kerjakan sih silakan. Kolbu kita itu perlu digetarkan. Getarkan dengan apa? Getarkan dengan lakukan sesuatu yang belum pernah kita kerjakan atau orang tidak kerjakan. Contohnya gini. Allah sering kalinya memberikan kepada kita teguran bukan teguran, ibarat kata tuh sentilan atau colekan gitu kan. Misalkan nih Anda datang dari rumah ke sini ya, atau mungkin dari rumah ke kantor, tiba-tiba mata kita melihat ada seorang ibu atau seorang bapak yang pakai gerobak sampah atau gerobak rongsokan itu, bahkan anaknya kadang-kadang tidur di atas gerobak tadi. Apa maksudnya Allah tunjukin itu? Pasti ada maksudnya. Apa? Salah satunya adalah bantu mereka, tolong mereka, kasih sedekah ke mereka. Toh mereka juga nggak mungkin juga niat gitu untuk begitu-begituan ya. Jangan selalu bersangka yang aneh-aneh. Kalau kita kasih ke mereka, sebulan kita kasih 5.000, 10.000, paling mereka kasih bilang terima kasih kan. Coba kasih ke mereka seluruh isi dompet Anda. Berani nggak? Ya, kalau nggak berani, turunin dulu ya. Kasih mereka uang cukup banyak lah dari isi dompet Anda itu. Nanti lihat doanya banyak. Iya kan? Kalau kasih goceng 5.000 atau 10.000, doanya cuma secuil. Tapi kalau kasihnya banyak, doanya banyak tuh. Saya pernah ya sekali sholat di sini. Lalu pas pulang, salah satu kebiasaan saya emang pas habis Jumatan itu nyiapin uang di dompet gitu kan untuk saya habiskan. Biasanya begitu. Lalu pas pulang nyetir gitu kan, tiba-tiba lihat bapak-bapak gitu kan, dia nggak ngemis, nggak minta-minta gitu, dia bawa karung tuanya itu. Lalu saya berhenti. Adabnya begitu terhadap mereka. Kita yang butuh mereka, bukan mereka butuh kita. Adabnya turun dari kendaraan kita, kasih mereka uang, cari yang terbaik. Saya kasih sama dia uang nggak banyak, cuma 100.000. Cuman kata-kata dia itu membuat saya berlinangan air mata dan tidak nangis, tapi saya terharu banget. Kata-kata dia apa? Terima kasih Pak, saya bisa beli beras hari ini, dia bilang. Seru kan? Pernah juga kapan hari satu tempat itu saya lihat ibu-ibu gitu kan, dia dorong gerobaknya gitu dengan anaknya tidur di tengah panas yang cukup terik loh sekalian. Apa yang saya kerjakan? Saya ambil uang, ada berapa gitu kan, 300-400.000 gitu. Saya kasih dia. Habis saya kasih itu, apa yang tadi lemes dia. Mungkin udah lama dia nggak pegang uang sebanyak itu kan. Tapi saat itu pintu langit terbuka untuk kita. Sensasi rasa yang kita dapatkan saat itu Bapak sekalian ya. Maksudnya gini, perasaan yang kita dapatkan atau kita keluarkan saat mengeluarkan uang 2.000 itu harus sama saat kita mengeluarkan uang 100.000. Nggak boleh berbeda. Sedemikian mudahnya kita mengeluarkan uang 2.000 itu sama juga dengan kita mengeluarkan uang 100.000 atau lebih banyak. Saat itulah kita sudah berlepas diri dari dunia. Ya, sudah berlepas dari dunia. Kita nggak butuh dunia, kita butuh Allah aja. Dan pasti Allah akan ganti, tenang aja. Pasti Allah akan ganti. Pernah juga suatu hari ini saya bicara supaya Bapak Ibu mudah-mudahan terinspirasi ya, tidak ada maksud ujub atau apapun. Saya pernah suatu hari pengen beli jam. Jam itu cukup mahal harganya untuk saya. Tapi saya ngerti ya, namanya Allah begitu mudah kalau mau kasih kan. Jam itu saya lihat di sebuah mall, saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Saya bilang gitu sama Allah. Lalu tidak lama kemudian jam itu bisa saya beli dan bangga banget kan bisa beli sesuatu yang kita inginkan gitu kan. Tak lama kemudian ya, singkat cerita gitu lah, saya ngisi acara di suatu tempat di Lampung kalau nggak salah. Lalu saat itu saya sholat duha, lagi nunggu panitia mau jemput. Di samping saya itu ada supir taksi ya, samping saya itu ada supir taksi dan lagi sholat duha juga. Mungkin saya sudah selesai sholat duha saya dan sudah duhanya dan saya baca Quran. Dan saat itu Allah bicara dengan saya. Allah bicara seperti apa? Jadi Allah bicara dengan Al-Quran maksudnya. Allah bilang gini, dan engkau tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga engkau menginfakkan apa yang paling kau cintai. Jackpot kan?
Ya berkata ya itu banget, mau nguji nih gitu kan. Saya bilang sama Allah dalam doa saya, ya Allah saya nggak cinta jamnya, saya nggak suka jamnya. Ya sudah saya bilang, saya kasih jam, saya buka jam itu saya buka bener-bener. Ya saya kasih dia, sama saya ambil uang di ATM, cukup lah untuk dia mungkin hidup berapa hari gitu kan. Ya, dia nggak tahu itu jam cukup mahal. Ya. Dan itu saya kerjakan berkali-kali. Supaya apa? Jangan pernah ada dunia di sini. Di hati kita jangan pernah ada dunia. Ya, jadi kalau kain celengan sekarang lagi lewat, jangan yang paling rendah nilainya yang Anda masukin. Paling gede sekalian. Termasuk banyak orang yang lupa. Banyak orang yang belum tahu, salah satu yang saya sangat suka adalah ngasih makan atau traktir makan orang. Makanan kalau kita makan, ya, ini kan poin kedua nih sedekah. Makanan yang kita makan dulu sekalian akan masuk ke badan kita dan sebagian akan menjadi daging, otot, darah kan gitu. Sebagian dikeluarkan jadi kotoran. Jadi ketika Anda memberikan makan ke seseorang, ya, maka makanan tadi akan menjadi bagian dari badannya. Pasca atau saat setelah Anda ngasih makan tadi ke dia, maka itu akan jadi argonya Anda dalam badannya dia. Tahu maksudnya? Jadi maksudnya semua amal dia yang dia kerjakan amal baiknya, pasca dia makan makanan tadi, Anda kecipratan pahalanya. Maka jangan pernah mau ditraktir. Apalagi Anda mentraktir orang soleh, jangan pernah mau. Anda yang bayarin, sebab rugi kalau enggak. Artinya pasca dia makan tadi dan makan itu menjadi bagian dari tubuhnya, maka Anda dapat pahala loh. Kita dapat pahala dari aktivitas amal dia, insya Allah. Seperti itu, amal jari yang luar biasa. Maka ada salah satu syekh itu saya pernah baca itu, dengar satu kajian itu, dia di Saudi itu dia masih makan tiap hari seumur hidupnya. 600 orang di siang, 600 orang di malam hari, paket makanan tiap hari kayak begitu. Ya luar biasa sedekah ya. Maka kalau untuk Allah kasih yang terbaik, termasuk juga ketika Anda umroh atau haji ya, itu kan sedekah kita sama Allah. Kalau lagi haji atau umroh Anda punya dana cukup, jangan pilih haji atau umroh yang murah. Kalau bisa nanti pesawatnya sekalian bisnis, toh itu kan sedekah kita untuk Allah, pasti diganti, jangan khawatir ya. Jangan pelit sama Allah, jangan pelit sama Allah. Orang baik itu adalah orang yang ketika dia diminta dia ngasih, itu orang baik. Tapi orang yang karim, orang yang karam, ya orang yang mulia, itu orang yang tidak minta orang dia kasih. Ada teman kita datang ke rumah kita, ya, cuman berkunjung doang, pulangnya kita sangguin buah-buahan misalkan, itu karim, orangnya karam, mulia, dermawan, ya, seperti itu. Itu yang kedua, sholat, sedekah, puasa, ya. Yang terakhir, yang ketiga itu puasa. Toolsnya itu puasa. Kalau kita perhatikan bos sekalian, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua tentang dahsyatnya bagaimana kebiasaan Nabi. Ya. Nabi SAW ya manusia yang tidak pernah kenyang. Rasulullah tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Tapi penyakit kita zaman sekarang justru malah sering banyak yang makan untuk kenyang. Maka diubah polanya. Makan kita bukan untuk kenyang, tapi makan kita untuk memenuhi kebutuhan badan. Ususnya kita kaum muslimin ini cukup untuk 7. Jadi satu makanan kita itu cukup untuk 7 usus kata Rasulullah. Orang-orang kafir satu ususnya dia satu makanan untuk satu. Jadi satu makanan satu orang, tapi kita satu makanan 7 usus, itu berkahnya luar biasa. Ya. Maka salah satu toolsnya adalah berpuasa. Ya. Dan secara saintifik itu puasa adalah cara yang paling baik untuk membersihkan badan. Puasa adalah cara yang paling baik untuk membersihkan badan. Ya. Sebagaimana ibadah yang lain, kalau kita sudah pergi haji atau umrah, maka kita juga harusnya suka dengan ibadah atau mungkin menikmati dengan ibadah. Kalau kolbu kita sudah terasah, maka kita akan menikmati ibadah. Kita akan lebih menikmati ibadah itu daripada makanan yang sehat. Ya, maksudnya begini. Kalau Anda atau mungkin kita disajikan makanan ya, satu piring makanan yang sehat, kita suka banget dengan makanan tadi. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan menjaga kolbu, kan kolbu makannya tidak banyak makan, dan lebih banyak berpuasa itu lebih baik untuk kolbu. Maka satu piring yang isinya sabar, ikhlas, tawadu, pemaaf, jujur, kasih sayang, jauh kita lebih butuhkan dan kita inginkan daripada satu piring makanan sehat sedunia. Itu maksudnya. Ya, kolbu itu dia butuh lebih banyak kebaikan. Maka lakukan kebaikan terus menerus, jangan pernah putus. Ya. Termasuk salah satunya adalah puasa. Kemudian yang keempat, ya, softwarenya tanda kutip adalah Al-Quran. Bolehkah kita membaca Al-Quran untuk niat sebagai kesembuhan atau minta kesembuh dari Allah? Boleh. Karena memang janji Allah di situ. Allah sampaikan dalam surah Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kata Allah, kami jadikan Al-Quran sebagai penyembuh. Ya. Bagaimana caranya membaca Al-Quran? Atau bagaimana caranya agar kita merasakan getaran-getaran Al-Quran? Maka caranya tidak lain tidak bukan jadikan kita larut hanyut dalam bacaan tadi. Sebagaimana orang-orang yang
berhingar-bingar dengan musik-musik mungkin di diskotik atau mungkin di klub-klub di sana ya, dan mereka merasakan kenikmatan. Kita kaum muslimin harusnya juga merasakan kenikmatan dengan mendengarkan Al-Quran. Maka kalau Anda jogging, jangan putar musik tapi putar Quran di telinganya. Kalau Anda lagi masak, putar Quran di situ ya. Lagi ngapain, gak ngapain, putar Quran ya. Yang luar biasa lama-lama kayak begitu, lama-lama hafal sendiri. Sebagian besar dari kita hafal Yasin ya kan. Kenapa bisa hafal? Karena dibaca kan, nggak niat hafal juga kan, zaman Yasinan itu kan, zaman kita Yasinan gitu, yang sekarang masih sebagian Yasinan juga ya, kita nggak ada niat untuk hafal, tapi gara-gara dibaca terus ya hafal sendiri. Dan Al-Quran itu obat yang paling baik untuk masalah yang ada di kolbu dan masalah fisik. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Pernah diriwayatkan bahwa sekalian beberapa sahabat melewati satu kampung yang mereka kemudian melihat kepala kampung tersebut sedang tersengat kalajengking. Lalu akhirnya mereka, orang-orang dusun itu meminta bantuan kepada para sahabat tadi, dan apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan saat itu mereka meruqyahnya, membacakan di tempat yang sakit tadi dengan bacaan yang sederhana tapi luar biasa efeknya, yaitu Al-Fatihah. Kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka yakin. Maka Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai penyembuh. Bagaimana caranya? Baca Quran lebih banyak, minta sama Allah. 1 juz belum selesai atau belum dapatkan vibrasinya, tambah lagi 2 juz, tambah lagi 3 juz, sampai akhirnya apa? Sampai saat itu akhirnya air mata kita berlinangan dan kita tersungkur, bersujud, menangis kepada Allah. Dan saat itu kita merasa, ya Allah, kalau engkau ridho, ya kalau engkau ridho dengan penyakit, dan dengan penyakit ini engkau gugurkan dosa-dosaku, maka ya Allah berikan aku ridho lebih banyak lagi untuk menjalani sakit ini. Tapi kalau memang waktunya sembuh, maka ya Allah sembuhkan aku dengan Al-Quran ini. Bisa kayak begitu? Bisa. Itu toolsnya ya. Jadi kita harus dekat dengan Al-Quran ya. Dan Al-Quran sebagaimana musik memberikan vibrasinya, Al-Quran juga memberikan vibrasinya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Anda banyak dari sini yang suka dengan reciter atau pembaca Quran, atau para hufaz-hufaz dengan nada-nada mereka ya. Dia punya nada itu yang membuat kita itu tergetar ya. Maka dekatlah dengan Al-Quran sebagai obat yang paling baik. Obat yang paling baik seperti itu softwarenya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan hardwarenya ya. Hardwarenya seperti apa? Kita lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak sekalian memberikan banyak petunjuk kepada kita semua ya. Yang luar biasanya adalah kalau kita membahas tentang makanan ya, makanan, minuman segala macam, sebenarnya obat-obatannya kita itu terletak di sana. Kalau bahasa peribahasa kita, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, maka mungkin jazirah Arab adalah tempat yang susah tumbuhan di sana. Maka Allah tumbuhkan di situ ya, tempat di situ di Jazirah Arab tersebut, tumbuhan yang mencukupi kebutuhan orang-orang di sana dari sisi nutrisinya. Namanya apa? Namanya kurma. Jadi kurma itu merupakan salah satu superfood yang luar biasa. Kurma dahsyatnya, dia bisa mencegah atau mengobati orang-orang dengan penyakit-penyakit seperti leaky gut atau sindroma usus bocor. Leaky gut. Ya, leaky gut itu muncul karena apa? Karena ususnya udah tidak intak lagi, sudah tidak rapat lagi, terbuka gitu. Jadi isi dari usus itu masuk ke darah. Itu namanya leaky gut. Dan kurma adalah salah satu obatnya. Maka lihat, kata Nabi apa? Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang makan kurma 7 butir pagi hari, dia tidak akan terkena sihir sampai sore harinya. Saya menggunakan pedoman itu sebagai apa? Sebagai cara kita untuk belajar bahwa ternyata makan pagi itu salah satu yang terbaik adalah makan kurma. Ya, bukan bubur ayam. Ya, bukan bubur ayam, bukan nasi uduk, apalagi nasi goreng, Pak ya. Jadi makan buah. Kan malamnya toh kita juga puasa kan, tidur itu kan puasa. Maka puasa atau sarapan itu bahasa Inggrisnya kan breakfast ya, fast yang di break. Maka pagi-pagi itu saat yang tepat untuk minum air, makan buah ya, atau enzim-enzim yang tinggi seperti ya madu seperti itu ya. Dan tidak perlu banyak makan di pagi hari. Jadi kalau Anda mau sehat, mulai sekarang pagi-paginya jangan banyak makan. Mau sehat kan? Jadi sarapan besok paginya apa? Baru saja dia pengen hidup sehat, tiba-tiba teng bunyi piring dipukul. Oh, gitu. Abang buburnya lewat. Ya. Baru saja hidup sehat, terus tiba-tiba temannya ngajakin bakso, mie ayam. Mie ayam sehat gak sih? Coba saya tanya deh, kita kuis dulu deh, mie ayam tuh sehat gak? Sehat gak Pak? Saya ngomong gini takut, masih di depan banyak yang jualan. Kemarin pas kajian di mana, di Al-Latif di Bandung itu, habis kajian gitu kan, tablik akbar gitu, para pedagangnya katanya protes.
Yang gorengannya nggak ada yang beli gitu. Ya. Gorengan sehat nggak? Susah banget ngomongnya. Susah maksudnya melepaskan mantan itu kan, mantan gorengan, mantan apa. Mie ayam. Mie-nya dari tepung kan? Terus tepung itu salah satu biang ya, salah satu pemicu munculnya masalah-masalah pencernaan. Tepung yang ada sekarang ya, tepung-tepung yang sudah terhybrid ya. Terus kita makannya sama sayur. Sayurnya masalah nggak? Masalah sebenarnya. Pestisida kan? Saya nanti khawatir ngomong begini ada pusing makan apa habis ini. Makanya kemarin pas kajian di Batam itu, subhanallah panitia bikin bazar sehat. Jadi masyarakat dikenalkan dengan makanan-makanan yang sehat. Tepungnya non gluten, gulanya diganti gula singkong. Kemudian di situ ada pempek, tapi pempeknya tidak pakai sagu, pakainya tepung singkong. Jadi banyak pilihannya. Ya, kalau mau sebenarnya. Ya. Jadi kalau nanti lama-lama orang nggak lagi makan gorengan, ya kenapa? Saya mungkin menduga salah satu penyebab banyak biang keroknya masalah-masalah kesehatan sekarang, ya, adalah terlalu banyaknya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bersumber dari trans fat. Trans fat itu dari gorengan salah satunya, ya, dari gorengan salah satunya. Itu kan di mana-mana kan. Jadi kalau saya membayangkan kalau seandainya nih di daerah kawasan Jalan Ki Haji Nur Ali nih gitu kan, lebih banyak yang jual es tebu, buah, sayur, kunyit, jahe, mungkin Indonesia bisa sehat loh. Mungkin ya, harapannya sih begitu ya. Caranya gimana? Anda jangan beli. Nanti lama-lama kan dia tanya kan, bang saya mau pamitan, nggak beli lagi, bilang gitu sama dia kan, ya dia tahu kenapa gitu kan, saya sudah ikut kajian. Terus dibilang kajiannya gimana? Jangan lagi makan gorengan gitu kan. Terus jangan boleh bikur, tapi saran dari dokter Zaidulnya, abang disuruh jualan buah. Kan kepikiran dia kan, nanti besok Anda ke situ beli buahnya, bantu dia lagi. Ya, kalau mau nggak sih? Ya nggak mau juga nggak apa-apa sih. Kan judulnya dakwah tuh nggak boleh baper. Anda mau sehat, mau nggak sehat, Anda mau makan sehat, nggak sehat, toh kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri kok. Sudah dikasih tahu nggak sehat, masih juga makan, ya sudah silakan aja, nggak apa-apa. Saya nggak baper, serius. Ya. Yang nyesel nanti kita sendiri. Kemarin saya lihat ada ibu-ibu posting sempat saya baca di DM di Instagram. Dia cerita, dok kapok, dia bilang kenapa? Dia cheating, kata dia cheating. Udah biasa hidup saya, tiba-tiba dia cheating, makan nggak sehat. Akhirnya berobat ke dokter, mual, muntah segala macam, mual lah gitu kan, pusing segala macam dia bilang. Datang ke UGD atau ke dokter gitu, saya lihat fotonya gitu kan, foto dia datang ke klinik ya. Begitu, ya. Kalau tetap bandel, ya. Kalau tetap bandel kayak begitu. Jadi tadi kita bicara kurma. Nah kurma bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Kalau bicara tentang di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung, maka tadi kita bicara tentang kurma. Kurma itu subhanallah salah satu makanan terbaiknya usus kita. Coba lihat apa hikmahnya Allah menciptakan ada kurma basah, kurma kering, kurma mengkal, kurma sudah ranum gitu kan. Itu manfaatnya beda-beda. Kurma yang masih basah, ya, kurma mengkal itu kan, kita agak-agak keras tapi dia masih manis, itu sifatnya dia bisa membersihkan liver. Dia bisa membersihkan liver. Jadi kurma-kurma yang masih keras itu tapi sudah manis sebenarnya, dia dengan rasanya dia bisa membersihkan liver. Itu kurma seperti itu. Lalu kurma yang sudah lembut, ya, yang kita biasa makan di Ramadan itu, dia cocoknya untuk lambung, ya. Maka setiap perubahan warna-warna rasa tadi itu mempengaruhi ke badan kita, ya, setiap seperti itu. Itu kurma. Indonesia, ya, di situ juga Allah tumbuhkan kayak pohon zaitun, ya, pohon zaitun. Ya, zaitun itu mengandung lemak yang sangat baik untuk jantung dan pembuluh darah kita, dan dia juga bisa berperan untuk mencegah kanker. Ya, ada jenis lemak di situ disebut dengan MUFA, monounsaturated fatty acid, MUFA. Ya, asam aminonya juga ada di kurma tadi, ya, situ. Lalu yang menariknya apa? Yang menariknya ternyata karena kurma tidak tumbuh di Indonesia, zaitun tidak tumbuh secara subur seperti daerah Jazirah Arab, maka Allah menciptakan sekalian tumbuhan di negeri ini yang memiliki kandungan seperti itu, yang dia lengkap asam aminonya, yang dia juga lengkap lemak seperti lemak zaitunnya, dan dia juga mengandung bahan mineral yang berperan untuk sebagai anti kanker. Namanya apa? Namanya ini, kelor.
Kelor ini mengandung hampir 20 jenis asam amino. Ini dia ini. Dan asam amino adalah bahan baku badan kita. Gen kita itu bahan bakunya asam amino. Makanya ibu-ibu kalau maaf ketemu dengan anak-anak yang autis, kasih kelor. Kasih kelor. Dalam bentuk apa? Sayur boleh, kapsul begini boleh, ya, atau di blender juga boleh, ya, kelor. Kelor ini mengandung minyak yang sama kayak zaitun. Luar biasa kan? Saya tuh kadang-kadang semakin saya belajar kayak begini, saya semakin kagum dan semakin takjub dengan apa-apa yang Allah ciptakan. Bayangkan Pak Bu, hanya dengan bermodalkan minum serai gitu kan, tapi nggak makan lagi yang aneh-aneh, ada orang bisa bebas dari penyakit autoimunnya. Hanya bermodalkan minum serai. Artinya apa? Kalau bapak-bapak sekarang mau sedikit mengubah isi piringnya, isi gelasnya, Anda bisa dapat kesehatan yang jauh lebih baik. Pagi-pagi misalkan sukanya minum teh manis, ganti dengan teh serai misalkan. Pagi-pagi biasanya minumnya kopi sasetan, maaf, yang harga 500.000 itu saran saya jangan minum lagi lah itu. Ya, itu nggak tahu isinya apa. Sebagian besar mungkin wallahualam saya nggak tahu isinya, tapi kayak bau kopi udah nggak ada. Kita cuma minum gula doang di situ sama karbon. Ya, itu. Ganti dengan apa? Ganti dengan jahe. Anda bisa bikin jahe, ya, jahe yang dikeprek atau diiris-iris, ya. Lalu Anda masukin daun pandan, sudah cukup untuk sarapan pagi. Habis itu minum VCO 1 sendok, sudah cukup untuk aktivitas sampai siang. Cukup, insya Allah cukup. Makan buah sedikit, itu sarapan namanya. Ibu-ibunya juga dikasih bapak-bapaknya sarapan enzim pagi-pagi. Ada bikin sayuran gitu kan, sayuran mungkin tomat, ada timun, ya, ada mungkin brokoli, ya. Lalu cincang-cincang atau dipotong-potong kecil, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih lada sedikit, kasih zaitun, sudah jadi salad, sarapan, ya kan, seperti itu. Atau pagi-pagi Anda minum super enzim yang terbaik yang ada di negeri ini, atau probiotik yang terbaik, namanya tempe. Tempenya di blender, di jus, tempe mentah, ya. Sudah pernah nyobain kan? Sudah, enak kan? Enak. Tempenya di blender, jadi tempe itu sudah matang, kedelainya sudah matang, tenang aja, ya, udah direbus, ya. Jadi jangan khawatir. Dikasih probiotik, dikasih ragi kan, maka dia menjadi makanan yang paling sehat. Dan probiotik itu rusak dengan pemanasan. Paham maksudnya? Maksudnya makan tempe itu gimana? Ya jangan digoreng. Habis semua biotiknya. Ini kan kuman baik bahasa kita gitu. Kuman baiknya ini ada pada tempe tadi, ketika dia digoreng, dipanaskan, rusak. Sama kayak cerita telur tadi. Jadi kalau Anda mau makan telur, mendingan telurnya setengah matang. Telur kampung gitu lah. Kan tidak terlalu panas gitu kan, dan tidak pakai minyak juga. Lebih baik kayak begitu. Tempenya, biasa kalau panitianya lengkap, toolsnya banyak nih. Sekarang lagi nggak ada, nggak apa-apa. Blender tempe, kasih jahe sedikit. Ya, kasih kurma secukupnya. Kasih garam mineral, dalam garam Himalaya atau garam-garam gunung, ya secukupnya. Maka itu sudah jadi sarapan sampai siang, makanan sampai siang, ya. Kalau ibu-ibunya mau kasih bapaknya prebiotik lagi, jadi probiotik itu makanannya prebiotik. Ini kita ngubah piring ya. Kalau piringnya bisa diubah, gelasnya bisa diubah isinya, maka kesehatan itu sesuatu yang sangat gampang kita dapatkan, ya. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Prebiotik dapat dari mana? Dari sayur. Maka kalau Anda makan tempe, supaya bakteri di tempe tadi berkembang dalam perut kita, bakteri baik ya, maka makan sayur. Caranya begitu. Ya, jadi makan tempenya jangan digoreng mulai sekarang. Tempenya mentah. Ya. Atau tempenya dibikin apa? Sandwich lagi viral banget tuh. Tempenya dipotong gitu kan, dipotong tipis seperti inilah gitu kan. Di slice seperti ini nanti, lalu di tengahnya dikasih kurma. Atau cara yang lainnya adalah tempenya dipotong-potong dadu gitu, lalu masukin madu di sana. Maka Anda sudah sarapan yang sangat-sangat bergizi dan berkualitas. Ya, itu akan pakai kecap. Jangan pakai kecap. Ya, madunya cukup. Ya. Tempenya dipotong-potong, lalu masukin madu, diaduk-aduk. Kasih garam sedikit, atau mau dikasih lada hitam sedikit nggak apa-apa, lada hitam dikit aja. Itu akan jadi sarapan yang sangat-sangat sehat. Lama-lama mahnya akan hilang. Kalau Anda rutin kayak begitu, insya Allah sih dengan mengatur makanan yang lain, kolesterolnya bisa turun. Ya, jadi penyakit itu jangan diobati penyakitnya, tapi benerin makannya. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita lihat salah satu makanan yang paling sehat di dunia, yang diakui di dunia, itu namanya kimchi kan. Kimchi itu kan
probiotik sebenarnya, fermentasi. Tempe itu fermentasi. Ada satu lagi makanan yang sangat sehat ya, yang kita bisa juga makan bagi-bagi dalam bentuk dibikin sayur, namanya jamur. Jamur itu termasuk probiotik yang sehat juga. Jamur dibikin sayur, kasih sayuran sedikit jadi sayur jamur, sup jamur gitu kan. Itu juga bisa jadikan pilihan sebagai makanan ya, seperti itu. Pola makannya kayak begitu. Lalu kita pindah ke siang. Kita pindah ke siang. Jadi kalau nanti tiba-tiba muncul rasa lapar ya, biasanya kan lapar ya, Anda harus siapin snack box. Isinya apa? Buah ya, isinya buah. Kalau menggunakan pola, saya pernah cerita ini buatan ya, ada ijtihadnya guru saya, itu dia cerita tentang subhanallah, ternyata Abasa itu, surat Abasa itu kalau kita tadaburi lebih detail, maka isi piring kita bisa dibagi dari surat Abasa itu. Bisa dibagi dari surat Abasa itu. Isinya seperti apa? 4/6-nya adalah sayur dan buah. 4/6 isi piring kita. 1/6-nya biji-bijian. Biji-bijian ya. Lentils seperti itulah, biji-bijian, kacang-kacangan yang sehat. Kemudian 1/6-nya baru masuk protein. Kalau mau menggunakan pola itu. Ini cara yang gampang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang Anda mau punya badan yang jauh lebih sehat, salah satu saran saya adalah kurangilah makan nasi putih. Kurangi makan nasi putih. Jadi kalau tetap pengen makan nasi putih nggak apa-apa, makan aja tapi 1 sendok makan aja. Kok ketawa? Insya Allah kita tetap akan hidup. Tenang aja. Karena kita bukan butuh nasi putihnya, kita butuh karbohidratnya sebenarnya. Cuman kita udah familiar dengan nasi putih. Dan kalau Anda sudah biasa kayak begini, maka nanti Anda bisa makan bubur ayam. Mau saya ajarin makan bubur ayam? Caranya nanti Anda beli bubur ayam, beli kuahnya kan, lalu minta dibanyakin sayurnya. Sayurnya itu kan sayur bawang, daun seledri gitu kan. Penuhin aja 1 piring itu. Lalu kasih sambal. Itu jauh lebih sehat daripada bubur ayam biasa. Namanya tadi apa? Sup bubur ayam. Anda bayangkan dulu sekarang, kenapa kita sekarang banyak banyak generasi kerupuk. Banyak orang yang bermental kerupuk karena kebanyakan makan kerupuk kalian. Maksudnya generasi kerupuk itu apa? Generasi yang susah banget disuruh bangun malam. Itu generasi kerupuk. Jadi nggak usah kita cerita, misalkan nanti suatu hari kelak ada perintah jihad dari pemimpin kaum muslimin, misalnya boro-boro ya. Mau gimana mau perintah jihad, bangun malam aja susah. Mau gimana mau jihad kalau baca Quran 1 lembar aja nggak bisa sehari. Kenapa? Makanan mempengaruhi perilaku. Kalau Anda makan sehat, perilaku kita pasti bagus. Itu kata kuncinya. Kalau Anda sudah mulai terbiasa dengan produk ciptaan Allah ya, produk ciptaan Allah maksudnya sesuatu yang Allah ciptakan di atas tanahnya ya, mendapatkan mataharinya, maka sehat, pasti sehat. Buah, sayur gitu kan. Bahkan kalau makan durian, boleh nggak makan durian? Durian bagus nggak? Bagus. Tapi tidak makan 1 buah durian. 1 potong, 2 potong, 3 potong, oke lah. Bukan 1 ya. Habis makan durian, bijinya direbus. Karena biji durian itu mengandung kolagen yang bagus untuk tulang. Itu luar biasa kan, Allah itu menciptakannya ya. Maka sebenarnya kalau saya pribadi ya, disuguhin durian, kalau ada di situ misalkan biji durian yang sudah matang, saya lebih milih biji durian daripada dagingnya, karena lebih sehat biji durian gitu ya. Kalau es durian gimana? Masalah nggak? Kalau sudah makanan harian gitu susah banget gitu Anda menyalahkan itu masalah gitu ya, susah lepas dari mantan ya, biji durian. Lalu sekalian menggunakan pola itu ya, pola-pola 4/6-nya sayur ya, 1/6-nya biji-bijian, 1/6-nya protein ya, baru nanti makan tuh malam. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sehat, mulai sekarang jangan biasakan makan malam ya. Kebayang nggak makan nasi goreng malam-malam ya, udah nggak sehat. Tubuh yang harusnya istirahat, tapi gara-gara makanan masuk tubuhnya akhirnya kerja keras seperti itu. Maka malam bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Kalau tetap pengen makan, maka balik-baliknya ke buah ya. Tips saya kalau di rumah ya, salah satunya adalah memenuhi kulkas saya dengan buah. Atau paling gampang lagi, kalau Bapak Ibu mau lebih simpel, isi aja kulkasnya dengan pare. Jadi ketika muncul hasrat pengen makan gitu kan, buka kulkas, pare, batal makan, gak jadi makan. Itu lebih baik kan godaan selalu di mana-mana ada kan.
lihat kulkas ada banyak inilah nugget lah, sosis segala macam. Aduh. Ya. Dan jangan tanya dokter makannya apa. Jika banyak orang tanya dokter makanannya apa sih gitu kan. Saya itu nggak terlalu antusias dengan makanan, serius. Ya. Kenapa? Kalau udah kita menetapkan makan paginya begini, makan siang begini, makan malam begini, dunia lagi. Kita tuh mukmin muslim itu sekalian. Makanya ada apa yang ada dimakan tapi tentu sehat gitu kan. Cukupnya, nggak usah berlebihan. Kayak pagi-pagi kadang-kadang cuma minum air putih, kadang-kadang cuma minum zaitun, ada minum madu, nggak terlalu banyak yang dimakan. Kadang makan buah sedikit selesai. Nggak ada ribet urusan makanan. Ya. Sehingga nanti apa? Cukup kita makan hal-hal sederhana tapi minta sama Allah, ya Allah berkahi makananku ini sehingga aku bisa beribadah, bisa bekerja, bisa mencari nafkah untuk keluarga. Selesai. Gitu loh. Jadi makan tidak untuk kenyang. Ya. Jadi malam jangan lagi banyak makan. Tanda-tanda orang banyak makan apa? Gemuk. Dan Nabi sudah sampaikan kan? Aku melihat, kata Rasulullah, di kalangan umatku di akhir zaman banyak dari mereka yang gemuk. Ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi, masih kelihatan apa namanya tulang rahangnya gitu kan. Sekarang sudah bak rembulan. Itu kan tanda gemuk. Bapak-bapak yang dulunya wah langsing gitu kan. Sekarang banyak lipatan di samping dan di depan gitu kan. Ayo berubah. Bahkan saya kemarin lihat ada siapa gitu kan, Agim nggak salah, dia bilang six pack itu sunnah Nabi. Ya memang iya, Nabi kita mah six pack. Rasulullah kan six pack. Hadisnya disebutkan di situ perut Nabi itu seperti batu bersusun. Betul-betul six pack. Gitu. Ganteng lah Pak, serius. Kalau laki-laki itu apa ya? Slim gitu kan, langsing, ganteng, serius. Wajahnya kan glowing. Gak perlu pakai masker. Ya, obat kuatnya laki-laki itu adalah hidup sehat. Jadi kalau Anda pengen memuaskan istri Anda, maka hiduplah sehat. Maka insya Allah nanti istri bisa puas. Kenapa? Banyak, Bapak Ibu pernah baca surveinya nggak? Banyak perceraian terjadi karena ketidakpuasan pasangan. Suami tidak bisa memuaskan istri, istri juga tidak bisa memuaskan suami. Banyak kayak begitu. Balik-baliknya gara-gara apa? Gara-gara tadi makanan salah satunya. Laki-laki yang maaf perutnya buncit, ya, kemampuan seksnya pasti menurun. Maaf nih. Datanya begitu. Pasti menurun. Ibu-ibu yang lemaknya banyak akan jadi frigid. Susah terangsang. Ini bahasa medisnya gitu lah. Makanya kayak begini nih harus sinergi suami sama istrinya. Kenapa saya senang dan banyak jamaah saya itu kebanyakan ibu-ibu? Saya tidak men-setting itu dan memang saya tidak disetting tapi saya suka. Sukanya kenapa? Karena mereka penguasa dapurnya kan. Jadi akhirnya suami tiba-tiba minta, "Mama bikinin teh manis," dibikinin kunyit gitu kan. Umi gitu kan, tolong bikinin kopi, sama Umi dibikinin jahe. Bagus. Tanpa sadar suaminya jadi sehat. Dan akhirnya gara-gara itu apa? Mereka jadi lebih senang berpuasa. Anggaran rumah tangganya turun. Nasinya jarang beli, beras jarang beli, gula jarang beli, minyak jarang beli, tepung jarang beli. Kan asik. Duitnya buat beli buah. Nah, kalau udah bener nanti ininya, mata sama otak itu benar gitu kan, benar versinya ala-ala saya gitu kan, maka nanti Bapak sekalian, Anda akan lebih berbinar-binar datang ke pasar tradisional yang di situ dijualan rempah, rimpang, berbinar-binar banget. Itu kalau sudah kembali ke jalan yang benar. Kalau belum, ya lihat bubur ayam lewat, bakso lewat, gorengan lewat, masih ada selera di situ. Nah, berarti masih ada kelok di sininya. Harus dibersihin. Dibersihin dengan cara apa? Ya sayur, buah. Balik-balik ke situ aja sebenarnya. Ya, balik-baliknya ke sana. Ya, jadi Islam mengatur dengan sangat sederhana sebenarnya ya konsep-konsep hidup sehat itu sekalian. Dan kalau kita lihat Indonesia ya, Indonesia ini kaya banget dengan rimpang. Ya, rimpang itu apa? Oh sebentar, saya mau cerita ini. Sengaja saya bawa supaya kadang-kadang kita butuh apa ya sumber lain. Saya baca buku ini. Buku ini judulnya Longevity Solution. Jadi buku ini yang mengarangnya dua dokter di Amerika. Namanya Dr. James Dinnick sama Jason Fung. Buku ini menceritakan tentang riset mereka, tentang klinik mereka yang mereka mengobati orang-orang sebagian besar itu diabetes dengan apa? Dengan puasa. Dan puasa yang mereka pakai itu puasa-puasanya Islam. Daud dia sebutnya alternate day fasting. Puasa Daud, kemudian dia 5-2 fasting. 5-2 fasting itu 5-2, berarti Senin Kamis. Kemudian 3 days a month. Dan yang menariknya banyak orang-orang yang ini ada testimoni ya di sini juga ada, ini versi Indonesianya. Complete Guide of Fasting.
panduan hidup sehat berpuasa. Jadi ada orang yang 20 tahun pakai insulin bisa bebas insulin dengan berpuasa. Masya Allah. Itu saya katakan tadi, umat Islam ini harusnya kita menjadi umat yang paling sehat sebenarnya. Kalau ngikutin sunnahnya Nabi gitu loh. Lagi waktunya puasa, puasa, nggak usah makan banyak atau nggak usah makan sekalian. Waktunya makan ya makan. Ya, seperti itu.